Senang bisa berjumpa dengan saudara di tahun 2024, 2024. Saya tidak tahu bagaimana tantangan-tantangan yang kita hadapi dan berkat-berkat yang kita alami. Biasanya di tahun awal orang akan sibuk dengan perencanaan-perencanaan yang disebut dengan resolusi. Ya, makanya biasanya akan bertanya, apa resolusi tahun ini? What's your resolution? Ya. Lalu orang berkata, aku mau resolusi saya tahun ini tidak muluk-muluk. Apa itu? Aku ingin menikah tahun ini, menyelesaikan masalah lajang saya. Itu resolusi. Aku ingin nambah anak satu, kalau bisa laki-laki. Terlalu banyak perempuan. Itu resolusi. Aku ingin punya usaha satu lagi. Itu resolusi. Aku ingin resolusi saya hari ini, tahun ini, tidak satu pun hari Minggu saya lewatkan tanpa beribadah ke GBI Last Spring Plaza Kabanjahe. Itu resolusi. Jadi kalau sampai terlewat berarti saya akan minta Tuhan ulang tahun 2024. Itu resolusi, ya. Ada anak lajang resolusinya sangat sederhana. Aku tidak mau muluk-muluk. Apa resolusinya? Aku mau setiap pagi tidak lupa melipat selimut begitu bangun pagi hari. Aku ingin resolusi setiap pagi lari pagi. Kalau tidak bisa lari sore. Itu resolusi. Apakah salah dengan itu? Tidak. Saya kurang setuju kalau resolusi dimulai di bulan pertama di awal tahun. Sehingga kalau sudah gagal di bulan 1, dia mengatakan resolusi saya gagal. Firman Tuhan berkata, gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari apa? Kadang-kala firman Tuhan agak beda dengan kita pahami. Dunia akan berkata apa? Jangan takut. Dunia baik-baik saja. Jangan cemas. Masa depan akan lebih baik. Firman Tuhan berkata justru berbeda. Firman berkata, gunakanlah hari-hari ini. Jadilah bijak. Sebab hari ini hari-hari yang jahat. Mana mungkin jahat? Tidak ada perampok di daerah kami. Kecuali di kompleks saya ada kemalingan. Termasuk rumah kami. Mau kontrak maksudnya. Tapi hari-hari yang jahat seperti apa? Teman saya baik. Orang-orang di sekitar saya juga baik. Bagaimana mungkin? Firman Tuhan berkata hari-hari inilah jahat. Disinilah kita bisa belajar bahwa sebenarnya pemahaman dan kekristenan kita itu masih dangkal. Sampai kita tidak mengerti bahwa hari-hari yang kita lewati itu yang ada pada kita sebenarnya hari-hari yang jahat. Maka tidak salah tema khotbah di bulan awal ini, di tahun ini, dimulai dengan satu tema yaitu jangan ikut arus. Jangan ikut zaman. Don't be conformed to this world. Jangan ikut arus. Apa yang dimaksud dengan jangan ikut arus? Apa ini hanya sekedar jangan ikut trending? Tadi di sesi 2 saya katakan, teringat dulu waktu saya dengan Pastor Dohar, Pak Gembala di sini, kami sama ke STM. Namanya dulu itu SMK 1, sekarang sudah jadi STM ya. Dulu itu SMK 1, Bersdagi. Tapi sekarang itu jadi SMK 1 Gundaling, kalau saya tidak salah. Kami waktu itu tahun 2000-an, ya tahun 2004, kami sekolah di sana. Waktu kami kelas 2 STM, saya masih ingat waktu itu ada satu trending gaya anak-anak muda waktu itu, rambut itu dicikjak. Kalau sekarang saudara lihat rambut hijau itu ketinggalan, justru diketahui orang. Jadi dulu kami waktu itu orang, kalau sekarang ini kan orang berlomba-lomba supaya rambutnya lebat. Dulu kalau bisa ketombean supaya rambutnya rontok. Jadi rambutnya itu dijijak jadi tipis. Maka semua hampir anak STM waktu itu kami, generasi kami, tak peduli cocok nggak cocok dengan wajahnya. Ada satu masa di mana kami gaya rambut semua sama. Mau rambutnya keriting, rambutnya agak kribo, rambutnya agak gelombang begitu yang lurus, semua dijigak jadi begini. Itu trendingnya. Lalu dimatchingkan dengan gaya waktu itu, celana seperti gaya saya ini ketinggalan zaman. Waktu itu zaman waktu itu kami ikut arus, celananya harus seperti celana gaya Rhoma Irama. Masih ingat pedang Rhoma Irama gimana celananya itu? Jadi kalau kami lewat tidak perlu. Bisa waktu itu kalau lewat anak STM di halaman sekolah itu sebenarnya pekerja sapu halaman itu
nggak perlukan lagi. Karena kami lewat langsung bersih halaman itu. Karena celana seperti sapu. Itu gayanya dulu ya. Apa mau saya katakan ya, bahwa sebenarnya kita cenderung ikut arus. Kalau sekarang ini apa gaya yang sekarang? Saudara tahu lah, model-model sekarang ini. Kalau bisa rambut sekali sebulan ganti warna. Gak boleh sekali, gak bisa seminggu ya, minimal sekali sebulan. Apa gaya hari ini? Apa trendingnya? Ada gaya, ada trending, ada arus yang sebenarnya manusia itu cenderung ikut arus karena tidak mau ketinggalan zaman. Justru disinilah tantangan orang percaya, di mana kita hidup dalam dunia yang terus berkembang, tapi bagaimana kita tetap dalam koridor firman Tuhan. Tapi saya ingin menyampaikan khotbah pada saat pagi menjelang siang ini bukan sekedar ikut arus, jangan ikut arus, bukan sekedar jangan ikut zaman, tapi ini berbicara tentang bahwa ada satu yang harus kita pertimbangkan dengan matang dan konsekuensinya sangat berat kalau kita ikut arus atau tidak. Mari kita baca firman Tuhan. Saya ingin membawa kita kepada firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-12 pertama sampai yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum katakan aman. Oh, masih ada aman. Oke. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dengan kompak kita baca bersama-sama 2-3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Izinkan saya bahas sekali lagi ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini kita melihat bahwa Paulus, firman Tuhan begitu tegas, lugas, dan keras. Dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Itu sebuah pesan yang tidak relevan. Itu pesan yang tidak modern, yang tidak menarik. Bagaimana kita bisa ada di dunia tapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Dalam bahasa yang lebih sederhana seperti tema khotbah bulan ini, jangan ikut arus. Tapi jangan serupa dengan dunia itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan jangan ikut arus? Apakah sekedar seperti saya katakan di pendahuluan, jangan ikut trending? Tidak mungkin, karena kita tidak mungkin tidak ikut trending. Kita akan menjadi manusia yang langka di dunia ini kalau kita asing sendiri. Bayangkanlah orang sudah pakai model baju yang tahun 2000-an, kita masih pakai tahun 80-an. Kan dikatakan orang kita. Saya tidak tahu bisa membandingkan seperti apa. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau kita lari dari apa? Dari zaman, dari gaya zaman ini. Misalnya orang sudah gaya seperti itu, kita asing sendiri. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya bisa berdiri hari ini, lalu celana saya itu seperti celana apa Pak Do? Itu seperti celana yang seperti saya katakan tadi, seperti waktu kita STM. Mungkin saudara akan melihat saya khotbah bukan lagi saudara memperhatikan saya, tapi saudara melihat Pak Pendeta ini nggak bikin lucu sendiri dia gitu. Satu ketika ada seorang pendeta diundang khotbah di daerah Papua. Nah pendeta ini sudah belajar tentang kontekstual, bagaimana melayani dan berkhotbah secara kontekstual. Jadi dia sudah belajar. Kekurangan dia tidak bertanya. Jadi diundang dia dari Jakarta, Pak bisa khotbah di mana? Di Irian Jaya. Jadi Papua. Langsung dia berpikir, oh berarti di Papua tidak pakai celana, tidak pakai baju, hanya pakai koteka. Jadi mohon maaf dia hanya tutup bagian tertentu, semuanya terbuka. Dia tidak tahu gereja itu sudah modern. Tanpa tanya sama gembala dan jemaatnya, langsung dia ke gereja hari Minggunya, dia sendiri yang pakai koteka, semua jemaat sudah pakai baju normal. Saudara bayangkan bagaimana malunya dia. Hanya dia sendiri yang tidak pakai baju, pakai celana, jemaat sudah berpikir modern. Nah kadang kala kita kan di situ kita perlu bijak.
dalam hidup ini. Nah, kita lihat di sini bahwa saya ingin mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saya ingin membawa saudara lebih di pendudukan Allah mengerti yang dimaksud dengan mengapa Paulus sangat penting mengatakan, don't be conformed to this world. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa? Dunia seperti apa yang dimaksud? Saudara, tadi sesi sebelum saya katakan, saudara punya perabot rumah enggak mereknya Cosmos? Siapa di sini yang punya dispenser mereknya Cosmos? Dulu waktu saya tinggal di Medan dengan Pastor Dohar, beliau belikan waktu itu dispenser mereknya Cosmos dan sampai hari masih ada, Pak. Walaupun tidak hidup lagi yang merahnya itu. Tapi itu sudah berumur sejak 2015 ya, 2014. Berarti sekitar hampir 10 tahun. Mereknya Cosmos. Saya pernah ke rumah orang, merek magic jar-nya itu Cosmos. Ada merek kipas angin Cosmos. Saudara tahu apa itu Cosmos? Itu bahasa Yunani artinya dunia. Yang kedua yang dipakai untuk bumi, dalam bahasa Yunani itu namanya G. G, Cosmos, hanya ini dua kata yang dipakai untuk kata dunia dan bumi. Tapi ketika kita baca di ayat kedua, jangan serupa dengan dunia ini, dia tidak pakai G, juga tidak pakai Cosmos. Tapi dia pakai kata ion. Jadi sebenarnya, tapi ketika kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia harus mungkin dipakai yang tepat itu tidak ada kata yang bisa kita mengerti dalam bahasa Indonesia. Harusnya kata yang lain tapi dipakai akhirnya dunia. Tapi yang dimaksud di sini bukan dunia kosmos atau G, tapi ion. Apa artinya? Lebih tepat sebenarnya itu jangan serupa dengan zaman ini. Jadi ion bukan kosmos, bukan G, tapi yang dimaksud di situ ialah melampaui apa yang kita lihat ini, tapi dia nyata. Itu semacam dimensi yang mempengaruhi dunia ini. Yang eksis, walau kita tidak sadar, tapi dia eksis. Dan Paulus membedakan ada dua ion, ada dua zaman. Setelah Kristus datang ke dunia itu zaman lama dan zaman baru. Ion lama dan ion yang baru. Jadi kita sebenarnya orang-orang yang hidup di zaman yang lama. Bukan zaman kuno yang sama, bukan dunia yang lama, bukan seperti bumi yang baru atau planet yang baru. Tapi kita hidup dalam satu zaman di mana manusia telah berdosa dan Allah harus mengutuk yang tidak ada harapan, di dalamnya tidak ada nilai, dan itu kita. Tapi begitu Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus kita, maka kita dibawa kepada ion yang baru, yaitu zaman yang baru. Dan kita hidup berperang dengan ion yang lama di dunia ini. Sehingga kita dipanggil ke dunia ini membawa satu ion yang baru itu. Maka Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan ion yang lama itu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia yang lama yang tidak ditebus oleh Allah. Di mana mereka yang tanpa harapan. Di mana mereka hidup dengan zaman menuju kebinasaan. Maka ketika dikatakan satu peringatan di awal tahun ini, di bulan Januari di gereja ini, jangan ikut arus, itu bukan sekedar jangan ikut trending. Tapi itu berbicara tentang jangan ikut arus karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Dunia sedang berjalan menuju harapan yang tidak pasti. Dan kita hidup bersama dengan mereka. Itu sebab saya dan saudara sebagai orang percaya sebenarnya, walau kita dipanggil menjadi orang percaya, tidak harus pindah planet. Tapi kita hidup dalam satu planet tapi sudah dengan tujuan dan nilai yang berbeda. Katakan amin. Memang saudara tetap di KTP menjadi warga Indonesia. Satu komplek dengan tetangga. Tapi saudara sudah berbeda. Ion dunia saudara sudah berbeda dengan orang-orang di kita saudara. Satu kabupaten, satu kota di Kaban Jahe. Tapi kita orang-orang yang sudah berbeda. Sudah pindah dari ion yang lama, dari dunia yang lama dengan dunia yang baru. Zaman yang baru. Di mana kerajaan Allah dan nilai-nilai Injil, nilai kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi. Dan Paulus mengatakan, jangan kamu sama dengan dunia yang lama itu. Kalau orang bekerja, orang-orang dunia ini, mereka tahu prinsip keberhasilan. Mungkin di situ mereka punya skill karena pengalaman mereka di atas kita. Tapi saudara tahu, firman Tuhan berkata,
Apa artinya seorang mendapatkan seluruh dunia ini jika dia kehilangan seluruh hidupnya atau nyawanya yang terbaik? Dia mendapatkan yang baik tapi kehilangan yang terbaik. Dia mendapatkan yang cukup mahal tapi kehilangan yang paling mahal. Itu sebab gereja selalu bersuara, selalu menyadarkan kita, hey, ada sebuah warning yang merupakan salah satu tugas gereja yang berat, ialah memberi warning kepada jemaat bahwa jangan sampai kita terlena. Sehingga tujuan kita itu sebenarnya sudah digiring oleh dunia ini menuju kepada kebinasaannya. Mengapa kita tidak harus ikut arus? Mengapa Paulus berkata jangan serupa dengan dunia ini? Dikatakan dia pertama, saudara-saudara, karena itu demi kemurahan Allah, demi anugerah Tuhan, demi cinta kasih Tuhan, demi kebaikan Tuhan. Ketika Paulus sampai di pasal 12 ini, di sini Paulus pertama sekali memberi sebuah nasihat yang sangat praktis. Ada 11 pasal Paulus telah memberi penjelasan kepada jemaat di sana, menyadarkan mereka siapa mereka di masa lalu, siapa mereka sekarang, siapa mereka di masa depan. Salah satu kelemahan kita itu sebenarnya kita hidup tanpa kita mengerti siapa kita. Ya kita jalani saja hidup. Makan ya makan. Kerja orang, kerja kita. Jadi content creator orang, ikut kita jadi content creator. Kan itu kita manusia ini. Ngomong-ngomong tentang content creator, saya ngomong sama Pastor Dohar. Aduh, saya ada dua kemungkinan. Kalau saya tidak pensiun dari Facebook, saya akan unfollow semua mereka. Lalu kenapa? Karena akun saya jadi di overlap oleh mereka yang sebenarnya kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi content creator sudah menjajali semua akun itu sehingga kita tidak bisa buka lagi mana yang penting. Begitu kita buka Facebook kita, mereka yang muncul di situ. Ada yang videonya sedang di kamar mandi lah, ada yang videonya sedang tidur, ada yang videonya. Dunia ini mau kemana? Kita itu mau jadi apa? Ini Pastor Bonar kayaknya anti content creator. No. Justru content creator itu harus bermakna dong. Boleh saya katakan, jangan jadi content creator yang ikut arus gitu kira-kira. Orang sedang muncul-muncul, model-modelnya semua dipostingi. Saudara ikut. Seperti mereka. Harus berbeda. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dikatakan apa? Siapa Anda di masa lalu? Siapa Anda sekarang? Siapa di masa depan? Dibutuhkan 11 pasal. Paulus menjelaskan itu. Baru sampai di pasal 12. Karena itu, karena kemurahan Allah yang sudah Tuhan kerjakan bagimu, maka jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena nilaimu mahal. Kamu berbeda. Kamu bukan dari dunia ini. Kamu anak-anak Allah yang diberi sementara merantau di dunia ini. Dipercayakan untuk menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia ini. Katakan amin. Bagaimana saudara bisa menjadi garam kalau saudara juga ikut dengan mereka? Kemurahan Allah, kebaikan Tuhan yang mengubah kita, orang-orang yang malang, yang tanpa tujuan, orang-orang yang tanpa harapan, dijadikan jadi bernilai. Sempat saya singgung tadi di sesi awal, sesi 2. Walaupun mohon maaf sedikit agak kurang nyaman didengar. Sebenarnya beda kita dengan, mohon maaf, dengan hewan apa sih? Kebetulan tahun baru kemarin salah satu kegiatan saya nikmati itu ialah membantu orang tua saya kasih makan B2. Tahu B2 ya? B2 yang imut, cantik, mungil itu. Babi. Saya kasih makan. Lalu saya coba memaknai hidup dari mereka. Saya lihat mereka makan. Lalu saya bilang sama kawan saya, sekali-sekali kita perlu seperti babi. Heran dia, maksud abang apa katanya. Salah satu pergumulan orang sekarang ini karena stresnya hidup, tidak selera lagi makan. Lihat babi. Dia tidak tahu apa yang terjadi masa depan. Mungkin besok akan dipotong, tapi nggak peduli. Makan aja dia sekarang, dia nikmati makanan itu. Kadang-kala hidup bisa juga seperti babi ini. Gak perlu kita terlalu khawatir besok, nikmati saja hari ini. Maka saya bilang, Mandeli mulia, kamu tuh babi, gue bilang sama dia. Jangan gitulah bang. Enggak gini, ini bicara tentang makna hidup dulu kita. Kita belajar dari babi. Pernah gak kau lihat babi menyakiti tetangganya karena harta? Enggak. Tapi kenapa kalau orang gak suka sama orang, kok larinya ke babi? Padahal ada dalam beberapa hal, babi lebih baik dari kita.
Lihatlah babi itu. Dia gak pernah berantem sama orang lain. Dia hanya makan, enak, tidur enak. Walaupun dia tahu, mungkin dia tidak tahu, besok akan dipotong. Pernah kau lihat babi ada rebutan-rebutan harta? Artinya apa? Sebenarnya siapa lebih baik? Kita atau mereka? Yang saya maksud lebih daripada itu. Yang saya maksud adalah Tuhan punya banyak ciptaan. Apa yang membedakan saudara sebagai manusia beda dari ciptaan yang lain. Kalau saudara hanya menjawab, kita ini kan beda Pak. Kita tahu kita bisa bikin cincin, yang lain enggak. Enggak pernah kita lihat ada babi atau anjing dibelinya cincin sama anaknya supaya lebih cantik. Enggak pernah memang, manusia yang melakukan itu. Tapi apakah itu pertanda kita lebih mulia dari mereka? Terlalu dangkal. Mungkin saudara berkata, beda lah Pak. Babi kan 4 kakinya jelek. Kita melihat mereka sama mereka kan cantik itu 4 kaki. Bedanya dengan mereka itu apa? Saudara akan menjawab. Bedanya kita tahu cari kerja. Mereka lebih mulia. Lihat kerbau. Pergi ke ladang ke sawah. Kerbau kerja bukan untuk dirinya, untuk tuannya. Siapa lebih mulia? Saudara bilang, kita kan bisa menata rumah tangga Pak. Kita bisa menikah, punya anak. Kalau bicara punya anak, baik lebih banyak anaknya. Artinya apa? Kalau kita di dunia ini hanya terbuai, mengejar apa yang disebut dengan bagaimana supaya eksis di dunia ini, bagaimana supaya dilihat seperti berhasil. Hasangapun hagabeon, hamuraun dalam bahasa Batak, saya nggak tahu bahasa Korea seperti apa filosofinya. Hampir kita tidak ada beda dengan mereka. Kita berkeluarga, kita kerja, tidur, bangun, kerja lagi, tidur, bangun. Lalu Tuhan memanggil kita. Ya sama nasibnya ke kuburan. Habis itu apa? Apa yang kita miliki? Di sinilah yang disebut Paulus, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mereka bekerja, mereka hidup, tapi sebenarnya mereka menuju kepada kebinasaan. Hidup mereka tidak arti. Ada anugerah Allah sudah Tuhan kerjakan bagi kita yang mahal. Bahkan sampai anaknya tunggal dikorbankan untuk kita. Itu alasan mengapa kita tidak serupa dengan dunia ini. Tidak kompromi. Harus melawan arus. Karena Tuhan sedang mengerjakan kepada kita. Telah mengerjakan anugerah yang besar. Dan yang kedua dikatakan di sana. Aku menisahkan kamu supaya. Ya pertama. Mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Di sini pertama sekali Paulus menyinggung tentang persembahan dalam khutbahnya kepada jemaat di Roma. Belum pernah dia bicara tentang persembahan. Dan memang Paulus itu salah satu pendeta yang hebat. Dia terlalu suka dia bicara tentang persembahan. Tapi sekali dia berbicara persembahan, dia berbicara dengan benar. Dikatakan persembahkanlah hidupmu. Ada apa? Mengapa Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu? Sebab ketika kita berdosa, seluruh tubuh kita ini menjadi alat setan. Agak sedikit kasar. Ketika kita berdosa, tubuh kita milik dunia ini. Allah menolak itu karena kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh digunakan untuk dosa. Tubuh digunakan untuk memuaskan nafsu mereka. Tapi begitu kita ditebus oleh darah Yesus, menjadi manusia baru, maka Paulus mengatakan tidak cukup hanya ditebus. Ketika kamu ditebus, maka hidupmu, tubuhmu menjadi milik Allah. Persembahkanlah itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Dia. Dalam perjanjian lama, konsep persembahan itu adalah dipilih sebisa mungkin yang terbaik. Sebisa mungkin yang bisa saudara perbuat. Makanya di perjanjian lama itu ada persembahan berbentuk kambing domba. Kalau bisa yang terbaik. Yang lebih kaya biasanya dia pilih lembu, sapi. Yang paling ekonominya paling sangat di bawah rata-rata, dia pilih burung tekukur. Ia persembahkannya kepada Tuhan. Dan itu yang terbaik. Untuk dia bisa berkenan kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, justru Allah memberi anaknya menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Untuk dunia ini. Maka Paulus mengatakan, ketika anaknya dipersembahkan bagi kita,
maka tiba saatnya persembahkanlah hidup kita kembali kepada Tuhan. Yang dimaksud di sini persembahkanlah tubuhmu, itu berbicara tentang seluruh hidup kita menjadi sebuah persembahan bagi Tuhan. Saya katakan tadi bahwa ada satu gereja, ketika mereka masuk ke gedung ibadah, maka ada satu tulisan di pintu masuk, di ruang tamu para aser dikatakan, selamat beribadah. Di pintu keluar, ketika mereka pulang, ada satu tulisan, selamat menunaikan ibadah. Artinya apa? Orang percaya datang ke gereja, itu ibadah seremonial kita kepada Tuhan. Tapi begitu pulang kita dari gereja hari Minggu, maka hari Senin sampai Sabtu itu ibadah kita yang hidup. Seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Melalui pekerjaan kita, melalui profesi kita, melalui keluarga kita, itu sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Yang kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, katakan amin. Jadi hidup kita ini adalah sebuah persembahan. Boleh katakan amin dong? Itu harusnya filosofi kita. Kalau saudara bekerja, lalu orang akan bertanya kepada saudara, ini Pak Ginting setelah ibadah di GBI Kapanjaya Plaza beda total ya. Kenapa? Bapak semangat kerja, bangun pagi-pagi. Belum bunyi azan maghrib, saudara sudah bunyi duluan. Sudah bangun duluan. Semangat bekerja, buka usahanya semangat. Walaupun tidak banyak pelanggan, tidak pernah berhenti bernyanyi, nyanyi terus. Semangat, ada apa Pak? Apakah Bapak supaya berhasil? Saudara bisa jawab, jawaban sudah beda. Jemaat Gebila Spring Plaza Kapanjaya, jawabannya harus beda. Jawabannya harus, karena saya tahu, setiap hari saya, hidup saya sebuah persembahan bagi Tuhan. Kalau saya bersungut-sungut, itu sama dengan persembahan saya jelek. Tidak berguna, asal-asalan. Kalau saya tidak bekerja dengan baik, usaha saya tidak saya urus, itu sama dengan bukan hanya saya memberi yang jelek kepada keluarga saya, tapi juga kepada Tuhan, saya tidak memberi yang terbaik. Karena saya tahu persembahan saya harus kudus, berkenan, yang terbaik kepada Tuhan, maka untuk percayakan pekerjaan ini, saya beri yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara punya paham ini, saya mau bertanya, kira-kira apakah ada kemungkinan saudara tidak diberkati Tuhan? Mungkinkah Tuhan tidak memberkati pekerjaan saudara kalau saudara punya paham pekerjaan ini untuk persembahan bagi Tuhan? Saya sebagai mahasiswa, tugas saya belajar itu karena persembahan saya bagi Tuhan. Saya sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, itu sebuah persembahan saya bagi Tuhan. Saya pengusaha, saya polisi, saya apa? Saya guru. Itu bukan semata-mata demi saya, tapi itu sebuah persembahan saya bagi Tuhan. Maka bukan tanpa alasan firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Betapa luar biasanya orang percaya ini mempengaruhi dunia ini kalau filsafat itu adalah hidup kita. Baru itu disebut dengan jangan ikut arus. Kalau saudara masih hidup sama seperti orang dunia ini hidup, bekerja seperti orang dunia bekerja, sukses seperti orang dunia ini sukses, saudara masih sama dengan dunia ini. Yang ujungnya sebenarnya awalnya nikmat, ujungnya menuju kebinasaan. Kita hidup dengan sebuah tujuan yang benar. Kita dipanggil dengan tujuan yang mulia. Kita ditempatkan untuk sebuah tujuan yang mulia. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, persembahkan hidup saudara hari ini, jadikan itu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Katakan amin. Saya seorang pengajar, seorang pengkhotbah, boleh katakan. Jadi tugas utama saya itu mengajar, menyampaikan firman. Selasa sampai Jumat itu juga saya mengajar di kampus. Puji Tuhan, saya dipercayakan sebuah institusi yang masih berhubungan dengan kekristenan. Maka kalau saya berangkat ke kampus pagi-pagi, harus ada paham pada saya akan bukan hanya bekerja, saya sedang mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan bagi Tuhan hari ini. Kalau saya salah kerja, berarti sama dengan saya mempersembahkan sebuah persembahan yang tidak kudus, yang tidak berkenan, dan yang tidak hidup bagi Tuhan. Saudara buka warung, bukalah warung itu dan berkata kepada Tuhan, ini sebuah persembahan bagi Tuhan. Melalui warung ini, melalui pekerjaan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Jika itu saudara pahami, saudara tidak perlu takut. Apakah saudara diberkati atau tidak? Pasti diberkati Tuhan. Saudara punya hati yang mulia. Itu baru yang disebut dengan orang yang tidak sama dengan dunia ini. Anak muda, saudara punya cita-cita. Cita-cita saudara itu tinggi,
Tapi ada beda di balik cita-cita itu. Orang bercita-cita supaya hebat. Anak muda bercita-cita yang lain supaya dipandang orang. Kita bercita-cita bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang diberkati. Kelak melalui apa yang saya cita-citakan. Ada impian saya melalui itu legasi saya nama Tuhan dipermuliakan. Itu beda sekali. Itu baru disebut dengan don't be conformed to this world. Jangan sama dengan dunia ini. Jangan ikut arus. Jadilah berbeda. Dan yang kedua dikatakan di sana, yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubahlah di sini, saudara pernah, siapa di sini masih ingat masa-masa waktu SD atau SMP, mata pelajaran IPA? Salah satu mata pelajaran IPA yang saya ingat dulu waktu SD dan SMP, saya lupa siapa gurunya, tapi saya ingat materi pelajarannya. Yaitu tentang kata metamorfosis. Waktu itu guru saya berkata, coba sebutkan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Saya angkat tangan. Ulat berubah jadi kupu-kupu. Itu kata metamorfosis. Kata itu sebenarnya kita pinjam, kita pakai dari kata bahasa Yunani. Metamorfosis. Artinya apa? Ditransformasi. Diubah. Bukan sama sekali beda, tapi dia diproses mengalami transformasi. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi ikut arus dan jangan menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi berilah dirimu ditransformasi melalui pembaharuan budimu, pemikiranmu, paradigma, paham, pemikiran yang harus terus ditransformasi. Dan kata transformasi di sini dibaharui senantiasa. Itu sebab saudara-saudara dan saya tidak cukup dengar firman sekali seminggu. Jangan saudara lembur hari Minggu supaya cukup untuk satu minggu. Lembur laku, Pak Pastor Dohar berapa kali berada di sini? Tiga sesi. Bikinlah 5 sesi Pak supaya lembur saya untuk firman Tuhan. Dengar khotbah sampai 5 kali cukup sampai seminggu. Gak boleh. Jangan sampai ada jemaat di sini, 3 sesi di sini, 3 sesi di gereja sana, lalu ditanya, kok rajin kali kau ada? Ya supaya cukup selama seminggu bekal saya. Bukan begitu cara firman Tuhan bekerja. Tidak ada istilah lembur. Yang dibutuhkan di sini keseharian kita senantiasa dibaharui. Setiap hari diperbarui. Hari Senin diperbarui, Selasa diperbarui. Jadi kalau saudara tidak beri makan setiap hari, pemikiran kita dibaharui, maka jangan heran saudara tetap jadi Kristen tapi paradigmanya tetap duniawi. Hidup itu dimulai bukan dari tindakan, tapi dari pemikiran kita. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi tindakan kita. Dan tindakan kita itu didasarkan oleh pemikiran kita. Ada 2 orang sama-sama melakukan aksinya sama, tapi jangan samakan motivasi mereka. Setuju enggak? Sama-samanya ini pekerja, tapi motivasinya beda. Ada yang motivasinya jelek gini. Ada yang otaknya cuman ya maunya untung aja terus dia nggak mau berkorban. Untung aja, itu aja terus di otaknya ini. Ada orang tulusnya motivasinya berbeda. Jadi kalau melihat orang tidak cukup dari tindakannya. Walaupun kita nggak pernah curiga dengan motivasi, tapi ada yang membedakan mereka, tujuan dan motivasi. Pemikiran kita dikatakan, biarlah engkau berubah, diperbaharui oleh pembaruan pemikiran kita. Mengapa penting? Jawabannya ialah ketika manusia berdosa bukan hanya tubuh kita yang berdosa. Bukan ketika orang mencuri maka dikatakan dia seorang berdosa. Tapi pemikiran kita tercemar oleh dosa sehingga itu membuat manusia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Tidak tahu bagaimana menata hidupnya. Tidak tahu masa depannya. Tidak tahu yang bernilai. Apa yang paling mahal dalam hidupnya, dalam keluarganya. Dia tidak tahu sebenarnya. Dia tertipu oleh tipu muslihat dunia ini. Mengerti enggak saudara apa arti tertipu? Tertipu itu kan kita tidak menyangka kalau kita ditipu. Enggak sadar kita setelah tertipu baru sadar. Aku kurang ajar Ede itu katanya. Kenapa? Baik kali sama aku, dia ditemani aku ke gereja. Suka kali dia duduk di sampingku. Setiap minggu di traktir aku makan bakso. Baksonya aku minta dipesan sama jus. Baik kali memang Eda itu. Baik kali. Rupanya tertipu aku Eda. Kenapa tertipu? Memang setiap saya ditraktir,
Saya diajak gabung bisnisnya. Kasihlah uangku pertama 10 juta. Setelah 10 juta, bisa 100 juta. Nggak nampak lagi dia. Itu namanya tertipu. Kita di dunia ini sebenarnya bisa rawan tertipu. Bukan tertipu oleh seorang pencuri atau penipu, tapi oleh dunia ini. Dengan daya pikatnya, dengan keindahannya, artinya kita tertipu. Dan berujung kepada kebinasaan. Maka itu sebab gereja dengan mimbarnya semua mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Biarlah terus pemikiran kita dibaharui. Firman Tuhan terus membuat pikiran kita bertumbuh. Sehingga kita tahu, dikatakan firman Tuhan apa? Katakan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Yang 3 hal ini. Saya katakan tadi, orang percaya harus punya skill khusus. Bukan hanya bermain musik. Pak Gunawan dengan skill pianonya membuat saudara enak mendengarkan saya khotbah, itu skill. Coba kalau saya khotbah dibuatnya aliran rock, kan jadi beda itu khotbahnya. Saya bisa repot mengikutinya. Tapi saya khotbah diikuti dengan alunan musik. Saudara yang dari yang kurang fokus mulai fokus. Itu skill. Ada orang skill punya kemampuan berbicara. Ada skillnya memang lihai dalam berbisnis. Ada skillnya dalam politik. Ada skill. Tapi dalam orang Kristen ada skill khusus. Yang harus kita miliki. Tidak dipelajari di sekolah. Tapi diajarkan oleh firman Allah. Yaitu skill untuk membedakan manakah kehendak Allah. Mana yang baik. Mana yang berkenan. Begitu saudara berhadapan dengan satu situasi. Saudara bertanya. Apakah Tuhan kehendaki ini bagi saya? Saya pernah cerita, saya punya teman dulu, dia punya pekerjaan. Karena kami berteman lama, saya bilang sama dia, boleh saya minta maaf ya, saya pikir setelah kita orang percaya, tinggalkan pekerjaan itu. Dia marah ke saya. Jangan gitulah bang, orang susah pekerjaan, abang minta saya tinggalkan pekerjaan. Ini apa ini? Ini nasihat bodoh, dia bilang. Orang sedang susah cari pekerjaan, kenapa minta saya tinggalkan pekerjaan? Saya jawab, karena pekerjaan ini hanya menguntungkan dirimu, tapi menguras orang lain. Sekarang saya bertanya, apa kita ajaran Kristen? Jawab. Lama dia diam, ternyata hitungan lama proses-prosesnya, akhirnya ditinggalkan pekerjaan itu. Itu beratnya menjadi percaya Bapak Ibu. Kita sudah beda. Kita tidak hanya berbicara tentang apa yang menguntungkan aku. Bukan hanya itu saja. Tapi kita sudah mulai berpikir apakah ini menjadi berkat bagi orang. Itu baru sama dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu berarti kita punya skill yang dunia tidak miliki. Membedakan mana yang merupakan kehendak Allah, mana rencana Tuhan, mana yang berkenan kepada Tuhan. Ada skill yang itu kita miliki. Jika pemikiran kita terus dibaharui oleh firman Tuhan, katakan amin. Jika saudara tidak punya skill ini, disitulah kita akan terus tertipu. Tertipu lagi, jatuh lagi, tertipu lagi, jatuh lagi. Tapi ketika saudara punya skill membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Tuhan, saudara tidak bisa ditipu oleh dunia ini. Sepintar dan secantik apapun godaan itu, saudara tidak akan terpikat dengannya. Karena saudara punya skill di mana pemikiran kita dibarui oleh firman Allah. Maka kita menjadi orang-orang yang tidak ikut arus dunia ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara.